Tanggap darurat Corona diperpanjang. Itulah topik dialog kita pagi ini. Pemerintah melalui BNPB memperpanjang tanggap darurat Corona sampai 29 Mei 2020. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Selain itu nanti juga kami akan menghubungi Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Abednego Tarigan. Saya sapa dulu. Selamat pagi Mas Hermawan, sehat? Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang paling urgent dilakukan pemerintah dalam masa tanggap darurat Corona ini? Yang paling urgent adalah melakukan edukasi, promosi secara terus-menerus pada masyarakat kita, himbauan berupa physical distancing, dan juga kesadaran Bentuknya apa tuh edukasi, himbauan? Cukupkah selama ini Anda lihat? Ya, selama ini kan sebenarnya belum ada upaya yang sistematik ya, kalau kita bisa katakan, walaupun sudah dilakukan. Cuman yang namanya sistematik itu terstruktur mulai dari pejabat tinggi negara sampai kepada pejabat menengah gitu ya. Eselon 1, eselon 2. Itu Anda lihat belum? Di level eselon 1, eselon 2 untuk kebutuhan tenaga kesehatan maupun masyarakat ini belum optimal. Meskipun sekarang ada satuan tugas? Meskipun ada satuan tugas, kan satuan tugas juga baru lahir pada tanggal 13 Maret kan, gugus tugas ya. Nah artinya ini yang perlu kita optimalkan secara sistematis, termasuk peran-peran lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat yang sifatnya non-government organization ya, atau NGO, LSM dan lain-lain. Nah ini harus dihimbau terus-menerus untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Pejabat-pejabat daerah juga, terutama kepala dinas kesehatan dan juga kepala-kepala puskesmas, direktur-direktur rumah sakit harus juga memberikan edukasi, tidak sekedar pelayanan di rumah sakitnya atau di fasilitas kesehatannya, tapi tampil di media seperti radio, televisi, dan lain-lain untuk berikan edukasi. Kalau belajar dari kasus Bali saja waktu itu yang ada satu korban positif corona meninggal, itu kan antara Diknasnya, antara Dinkesnya dengan si kepala rumah sakit kan berbeda. Karena memang ternyata, saya juga baru tahu Mas Hermawan dari Pak Yuri kemarin bahwa tidak ada kewajiban dari rumah sakit untuk memberitahukan bahwa ada pasien positif di situ kepada Pemda. Apakah itu juga harus dibenahi? Sebenarnya dalam konteks komunikasi antara rumah sakit dengan dinas kesehatan itu ada laporan rutin yang disebut RL2 gitu ya. Artinya indikasi pelayanan mulai dari kasus-kasus, apalagi kasus-kasus yang sifatnya spesifik. Nah dalam kasus yang sifatnya wabah sebenarnya itu wajib ada koordinasi. Tapi ini diaturnya dalam mana? Saya tidak melihat di protokol komunikasi kemarin yang ini kan internal regulasi di antara pemerintah daerah. Jadi koordinasi antara dinas kesehatan dengan rumah sakit. Akan lebih bagus kalau misalnya posisi rumah sakitnya menjadi UPT daripada dinas kesehatan. Selama ini kan rumah sakit kalau RSUD itu sudah menjadi SKPD sendiri, namanya Satuan Kerja Perangkat Dinas. Tetapi kalau dia kembali kepada bentuk koordinasi di bawah naungan dinas kesehatan, sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada koordinasi. Laporan itu rutin diberikan oleh rumah sakit. Jadi yang harus diperbaiki di mana? Selain komunikasinya, ada kesan bahwa tenaga kesehatan di bawah kelurahan ini seolah-olah dilupakan, seolah-olah tidak dilibatkan. Padahal mereka selalu bilang loh, kita kalau ada instruksi A atau Go, kita akan lakukan hal itu dengan segala keterbatasan di daerah. Betul. Rata-rata tenaga kesehatan yang ada di tengah masyarakat itu di bawah pembinaan dan koordinasi puskesmas. Walaupun ada juga yang di kelurahan. Nah, yang ada di bawah puskesmas ini tentu berarti jejaring dan perpanjangan tangan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah. Disinilah peran aktif bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan dan mengaktifkan komunitas, terutama tenaga kesehatan. Kita banyak sekali kok. Bahkan yang di tengah masyarakat itu kita punya Poskesdes, ini namanya UKBM. Kita itu? Unit Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, UKBM sebutannya. Itu ada Poskesdes, ada Polindes, ada Posyandu, ada Posbindu. Itu semua yang di bawah kepala daerah? Pembinaan dari puskesmas dan tenaga kesehatan ada di tengah-tengah masyarakat ini. Yang kita menjadi pertanyaan kita, apakah tenaga kesehatan ini diberdayakan atau tidak untuk memberikan edukasi promosi, bahkan menjadi alert system dalam pencegahan dan pengendalian corona ini. Secara apa? Mereka sudah punya rambu-rambunya, mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika ada instruksi itu? Ya, secara konten terkait dengan mekanisme penyakit atau COVID-19 ini, sebenarnya tenaga kesehatan itu sudah firm, sudah semuanya sudah paham bagaimana mekanisme virus ini. Tetapi koordinasi yang dimaksud lebih kepada prosedur penanganan. Mulai dari penanganan masyarakat yang memang orang sehat tetap dijaga kesehatannya, tetapi sampai ke indikasi yang punya keluhan. Nah ini harus tahu bagaimana penanganan. Tidak serta-merta juga kita memperlakukannya seperti kasus flu biasa. Kewaspadaan itu penting, walaupun tidak boleh panik, apalagi oleh tenaga kesehatan. Iya, waspada itu penting, tapi panik itu jangan. Karena panik berimbas pada panik buying yang seperti kita lihat di luar. Kita tahan dulu Mas Hermawan, saya ingin ke Bang Abednego Tarigan, Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan, sudah tersambung dengan kami, Bang? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Hermawan. Selamat pagi, Bang Abed.
Ya, Bang Abed, apa sebenarnya latar belakang pemerintah melalui BNPB sebagai kepala gugus tugas begitu ya memperpanjang tanggap darurat 91 hari ini, dan apa langkah urgensinya yang harus segera dilakukan sekarang? Ya, ini dengan berpanjang ini maka pertama itu kita punya kewenangan untuk menggerakkan BNPB ya. Jadi BNPB nggak mungkin digerakkan tanpa ada status ya. Kemudian yang kedua juga pemerintah daerah juga bisa menggerakkan BNPB selain instrumen-instrumen disampaikan oleh Mas Hermawan tadi. Dan kemudian juga ini juga memberikan kejelasan kepada setiap daerah mereka untuk bisa menetapkan keadaan di daerah itu siaga darurat atau tanggap darurat. Dan kemudian yang ketiga juga dengan keadaan ini maka ada fleksibilitas keuangan gitu ya. Dan kita tahu juga selain bisa kita menggunakan dana yang tersedia di dana siap pakai, tapi juga Bu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan bahwa pemerintah daerah bisa melakukan realokasi. Nah, semua ini bisa dilakukan. Mas Abed, sorry saya potong dulu karena Anda menyinggung biaya begitu. BNPB kan selalu mengeluhkan biaya. 2018 yang kalau saya tidak salah 600 atau 700 miliar, kemudian 2018 berkurang dan sekarang dananya hanya 700 sampai 800 miliar saja untuk tahun 2020. Ini dananya diambil dari mana, Bang? Ada namanya di kita itu untuk bencana itu dana siap pakai itu minimal 5 triliun ya. Jadi itu ya selalu kita gerakkan baik untuk Palu, NTB dan lain sebagainya untuk status itu. Jadi kalau yang dikeluhkan, kalau tadi disebut ada keluhan, walaupun saya belum tahu persis maksudnya, tapi kira-kira itu kemungkinan besar itu yang berkaitan dengan dana reguler mereka dalam arti kondisi normal begitu ya. Nah, tetapi ketika kita mengatakan bahwa ini kondisinya darurat, maka itu bisa digerakkan pos anggaran yang namanya dana siap pakai. Terus kemudian juga daerah juga bisa melakukan realokasi dan kemudian menentukan status untuk itu. Nah, ini yang sebenarnya dari dulu kita gunakan di dalam penanganan kalau di apa itu seperti kebakaran hutan dan lahan itu juga menggerakkan untuk itu. Karena itu status ini menjadi sangat penting. Jadi ini tidak usah terlalu khawatir dengan kata kedaruratan itu gitu ya. Tapi ini lebih memastikan kesiapsiagaan kita, baik personil, kemudian perangkat hukum, dan kemudian juga penganggaran, dan kemudian juga memberikan ruang fleksibilitas kepada pemerintah di daerah. Baik, apa yang dilakukan oleh gugus tugas saat ini? Ya, terkait dengan itu seperti disampaikan tadi 13 Maret keluar kepresnya gitu ya, terus kemudian melakukan percepatan, membentuk struktur, menyusun rencana operasi, mengumpulkan para pihak begitu ya, terus kemudian juga ada protokol-protokol yang ditambahkan dan kemudian juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah seperti yang sudah dilakukan kemarin itu oleh Pak Mendagri, dan kemudian juga bagaimana daerah-daerah termasuk desa itu bisa melakukannya. Nah, sekarang ini lagi dalam tahap persiapan-persiapan lebih lanjut untuk bagaimana memberikan dukungan ke daerah. Seperti kita tahu bahwa daerah itu ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang muncul, terutama wilayah-wilayah yang diperkirakan itu merupakan wilayah yang yang bisa dikatakan itu punya risiko tinggi ya, termasuk seperti Jakarta, Bali begitu ya. Dan ini kan muncul kebutuhan-kebutuhan seperti kita lihat juga di media massa dan di sosial media, ada begitu banyak di lapangan itu butuh dukungan untuk itu. Nah, oleh sebab itu memang percepatan bagaimana gugus tugas di nasional dan di daerah ini bisa segera bekerja. Nah, kami juga dalam proses untuk bagaimana para pakar ahli gitu ya, itu bisa punya ruang akomodasi yang cukup sehingga bisa memberikan penguatan dan arahan-arahan yang lebih baik lagi di dalam melaksanakan kerja gugus tugas ini. Apakah ini juga sekaligus menjawab bahwa permintaan dari daerah, dari kepala-kepala daerah bahwa alangkah baiknya, alangkah eloknya jika mereka juga bisa memiliki alat tes untuk swab untuk COVID-19 sendiri, jadi tidak harus mengirimkan sampel ke pusat. Apakah itu sekaligus menjawab adanya gugus tugas ini? Ya, dan itu memang sudah kita sampaikan juga ya, dan kemudian juga seperti disampaikan oleh pemerintah sebelumnya, yaitu bahwa ada desentralisasi lab, perluasan pengujian, dan kemudian juga bagaimana dukungan kepada pemerintah daerah dalam penanganan itu. Gitu. Dan termasuk juga nanti ini juga dalam proses bagaimana kemudahan akses terhadap barang yang dibutuhkan dari luar negeri, itu juga akan terus dipercepat, karena yang kita tahu bahwa
ada banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang berkaitan di dalam pencegahan maupun penanganannya ini membutuhkan material dari luar negeri. Ya. Baik, Bang Abe ditahan dulu teleponnya, Mas Hermawan, kita ke commercial break. Setelah ini saya ingin dijawab, saat ini kan sudah ada tambahan 12 laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 itu baru diumumkan kemarin. Tapi sebenarnya apa perlakuan khusus untuk daerah-daerah yang tadi disebutkan Bang Abe itu ada di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat. Haruskah ada perlakuan khusus terhadap daerah yang memang sudah ada banyak kasus positif coronanya? Nanti jawabannya ditahan dulu, kita kembali usai jeda, tetap bersama kami.